Oke, menyambung topik kemarin tentang MLM, ya masih ada yang menarik dari sisi bisnis model seperti ini, bahwa seringkali MLM ini dikaitkan dengan skema Ponzi. Ya, banyak orang yang tidak terlalu tahu apa itu sebenarnya skema Ponzi, menyamaratakan itu. Jadi gini, kalau skema Ponzi itu istilahnya uang yang dibagikan itu biasanya berasal dari orang yang belakangan masuk. Jadi misal setiap orang bayar 1 juta dengan janji dia akan dapat 100.000 misalnya per bulan atau per minggu. Nah, uang 100.000 yang akan diperoleh dia itu asalnya adalah dari peserta yang belakangan masuk gitu. Itu skema Ponzi. Dan beberapa company, perusahaan yang abal-abal memang kadang-kadang memakai skema ini dan disamarkan dalam bentuk multi level. Tetapi ketika kalian bisa pilih multi level yang bagus, ya akan kelihatan gitu. Karena membedakannya cukup mudah ya. Kalian amati aja uang yang kalian dapat, komisi yang didapat dari perusahaan multi level tersebut asalnya dari mana gitu? Dari keuntungan penjualan produk ataukah hanya dari uang pendaftaran gitu? Hanya uang daftar ya. Kan ada tuh yang janji-janji bayar 1,5 juta, kemudian bisa total dapat 150 juta misalnya. Ya. Ada itu yang belakangan lagi nawarin seperti itu gitu. Nah, produknya apa gitu? Ya, praktis sebenarnya nggak ada produknya gitu. Ya, nah dari mana orang yang membayar 1,5 juta ini akhirnya memperoleh 150 juta? Nah, tentunya dari yang belakangan masuk kan, karena sama sekali nggak ada produk gitu. Beda ketika mungkin multi level tersebut menjual taruhlah produk kecantikan atau makanan kesehatan, herbal, itu yang banyak sekali kan seperti itu ya, vitamin gitu. Dan dari situ aja bisa kelihatan gitu loh. Ya. Asalnya dari mana? Dari keuntungan gitu loh. Nah, dari cara yang simple seperti ini kita bisa bedakan mana multi level yang sungguh-sungguh, mana yang sebenarnya berskema Ponzi. Tapi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semua multi level itu menggunakan skema Ponzi. Banyak multi level di luar multi level yang justru menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi ini banyak dipakai oleh lembaga-lembaga keuangan malahan. Karena di situ lebih mudah menyamarkannya gitu. Karena apa? Karena memang mereka tidak jual produk. Contoh, ketika kamu menaruh deposito dijanjikan bunga misal 12%, 15%. Kadang-kadang ada yang per bulan bisa 3%, 4%, 5% ya. Nah, yang seperti ini yang lebih mudah disamarkan gitu loh. Kenapa? Karena ya memang produknya seperti taruh uang aja, seperti deposito disamarkan. Hanya ketika deposito di bank mungkin cuma dapat 5-6%, nah di mereka bisa kasih sampai 15% misalnya. Nah dari situ aja kita nggak bisa langsung bilang itu skema Ponzi gitu. Kita harus lihat juga dananya ini dikemanakan, company-nya dikemanakan gitu. Tapi belakangan kalau kita perhatikan ada banyak koperasi simpan pinjam yang akhirnya nggak bisa bayar gitu. Nah, yang kayak gini-gini ini yang sebenarnya menggunakan skema Ponzi. Keuntungan yang diberikan ke yang duluan masuk itu asalnya dari mana? Ya dari yang deposito belakangan gitu. Mereka menggunakan skema piramid? Enggak gitu. Enggak skema piramid juga. Kadang-kadang mereka pakai sales marketing. Jadi dengan belajar kali ini kita bisa tahu gitu bagaimana membedakan
multi level yang sungguh-sungguh dan skema Ponzi. Tapi jujur skema Ponzi itu sebenarnya lebih banyak digunakan di institusi keuangan karena lebih mudah menyamarkannya. Kalau dengan MLM sebenarnya gampang banget, kalau kita mau sedikit amatin aja itu udah mudah banget bedanya ya. Ada produk yang satu tidak ada produk. Sedangkan kalau di lembaga keuangan agak sedikit sulit karena dia bisa taruh bunga yang lebih tinggi aja gitu. Dia kasih imbal hasil yang lebih tinggi dan banyak orang tergiur. Ya, jadi semuanya tetap kita harus hati-hati sebelum terjun ke investasi atau bisnis, tetap harus diamatin background dari perusahaannya, segala macam ya. Dan seringkali orang ribut hanya OJK, jujur nggak menjamin ya. Tetap semua itu akan kembali ke kita. Kenapa? Kalau ada apa-apa juga OJK nggak ngapa-ngapain kan gitu. Dia nggak akan mengembalikan uang kita. Beda dengan LPS ya. Teman-teman harus bisa bedakan mana OJK, mana LPS. Dan LPS hanya berlaku untuk bank dan BPR, bukan untuk koperasi atau kospin. Ya, semoga ini bisa memperkaya pengetahuan kita semua, tidak terjebak untuk menjelek-jelekan sesuatu, tapi juga tidak lekas gampang percaya dengan iming-iming yang begitu bagus. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. See you.